Halo, perkenalkan nama saya Christian Renatali dan saya adalah seorang digital marketing. Terserah lah ya, mau bilang digital marketing atau apapun itu, ya pada intinya lihat ada ketertarikan dalam dunia digital marketing dan tidak sengaja ya memang harus mempelajari itu karena mau nggak mau ketika kita melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya kita saat ini ya, baik itu kalian misalnya jualan sesuatu atau misalnya kalian hanya ingin menjadi public figure ya, tentu saja ketika kalian nanti mempublish tentang diri kalian ya sebaiknya adalah akan mudah diterima oleh audiensnya, di mana di audiens ini nanti diharapkan akan memberikan benefit untuk diri kita. Benefitnya berupa apa? Tidak melulu berupa materi, tapi juga bisa misalnya pertemanan, relasi. Kan kalau misalnya punya orang dalam jadi lebih enak ya mau ngapa-ngapain. Ya, sebetulnya bukan arahnya bukan ke sana sih, tapi lebih ke ini tes setup untuk kita ngobrol. Jadi setup untuk ngobrol ini ternyata ya cukup enak. Ada lighting di sini juga. Kalau gelap gini kan kurang ya. Kuning. Ya kayak gitulah kurang lebih. Ini semacam prototype untuk kita bikin video ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol tentang coba-coba ya kan. Ini daripada nggak ada materi yang diobrolin, jadi lebih baik kalau misalnya langsung aja ya unscripted lah ya, ngobrol mengenai marketing itu tadi. Gitu. Jadi ternyata kalau kita misalnya mau melakukan kegiatan marketing atau kita mau mengenalkan satu campaign yang sedang dijalankan oleh brand kita, itu ya akan bagus ketika kita melakukan iklan, baik itu paid promote, ads, baik itu ads yang menggunakan Facebook ataupun Instagram. Itu akan lebih baik daripada kalau misalnya kita udah bikin campaign atau kita bikin program sesuatu tanpa kita mempersiapkan, wah ini programnya mau di ads-kan di mana nih, mau dipromosiin di mana gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memiliki program yang bagus, tapi karena sebaran informasinya kurang, yang terjadi adalah ya tidak berdampak banyak terhadap brand kita gitu. Kemudian sebetulnya kalau untuk saat ini itu banyak banget orang yang berprofesi sebagai digital marketing. Tapi ya sayangnya memang belum terlalu masif, belum terlalu banyak mereka yang memiliki pendidikan formal atas hal tersebut. Jadi secara akademisi mereka mungkin ya bisa dibilang mungkin mereka teknisi, mungkin mereka chef misalnya gitu. Tapi mereka nggak sengaja harus terjun ke digital marketing atau di marketing itu sendiri gitu. Seperti Lee yang dari ilmu komunikasi akhirnya ke digital marketing. Ya sebetulnya masih ada sedikit-sedikit irisan untuk masuk ke sana. Tapi ya kembali lagi, ini bukan suatu keilmuan yang Lee dapatkan secara formal, secara akademisi. Jadi ya belajarnya menggunakan YouTube gitu. Kembali lagi, ketika kita melakukan promo, kita melakukan atau membuat suatu campaign, ternyata kita ketika membuat iklan tuh kadang memang belum terlalu tepat. Belum terlalu tepatnya seperti apa? Yaitu adalah kita tidak melakukan step by step-nya. Jadi sebetulnya kalau yang dipahami itu adalah suatu brand, ya kan, yang online. Jadi jualan online ya, brand yang jualan online dan brand yang jualan secara konvensional. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Itu memiliki sama-sama memiliki mereka memiliki suatu persamaan yang mana untuk brand atau untuk marketing yang di zaman lalu, di zaman dulu
Untuk marketing di zaman dulu itu mereka itu ya sebetulnya kayak buka toko atau buka warung ya. Buka warung terus habis gitu warung ini tuh kita lihat nih, misalnya ini si warung nih, kita lewat, cius, wah ini, oh ada warung baru nih. Warung apa tuh? Oh, mie ayam. Oke, lewat lah ya biasanya gitu. Karena kayak gitu, kalau misalnya baru lihat warung yang pertama buka gitu kayak ya ada pikiran gak jelas gak sih, maksudnya kayak jangan-jangan gak enak, jangan-jangan cuma asal-asal gitu. Oke, kemudian yang kedua misalnya karena memang lewat di ini ya warung ini terus ya, lewat lagi, oh mie ayamnya kelihatan. Nah ini si mie ayam ini dia udah jualan dengan gambar, ada mangkoknya, terus mie ayamnya banyak gitu tuh. Kayaknya enak nih. Tapi ya cuma lihat aja. Oh, cuma sekedar lewat gitu. Kalian gitu juga nggak sih? Maksudnya kalau pertama cuma gerobak doang, ya nggak akan kita datangi, cuma gerobak terus tulisannya mie ayam. Tapi ketika ada tulisan, oh gerobaknya ada, gambarnya ada, mie ayamnya harganya misalnya 15.000, kita mulai lihat gitu. Kemudian kita berikutnya juga melewati jalan itu lagi, di mana kita melihat ada promo. Wah, ini dia. Buy one get one. Mie ayam buy one get one. Stombok. Ya udah pada intinya, misalnya ada mie ayam ini ada promo buy one get one. Beli satu gratis satu. Jadi bayarnya 15.000 itu udah dapat 2 gitu. Nah, di situ wah, menarik nih gitu. Tapi ya kembali lagi. Kadang tuh muncul pemikiran bahwa oh jangan-jangan ini saking nggak larisnya terus akhirnya atau nggak lakunya akhirnya udah dibikin promo aja buy one get one biar lekas habis misalnya. Habis ini mau ganti akuarium jadi toko akuarium, nggak jadi mie ayam lagi. Nah terus habis gitu ya masih belum beli gitu. Tapi berikutnya ketika lewat lagi tuh ternyata di situ tuh ada ojek online, ya itulah yang hijau-hijau gitu tuh. Ada yang kuning juga. Mereka tuh pada antri gitu. Bener-bener yang sampai antri gitu, sampai kayak mengular gitu tuh. Buy one get one gitu. Wah, ini dia. Nah, di situ ya udah mulai dong ketertarikannya. Wah, ini kayaknya bener-bener buy one get one nih. Kayaknya worth it nih. Worth it to try. Nice try. Jadi kita coba akhirnya. Nah, itu sebagai pelanggan. Enggak tahu yang kalian gimana. Kalau misalnya kalian lihat ada toko baru apa langsung dibeli? Ya beda-beda gitu. Tapi memang kembali lagi tidak semua orang ketika ada toko baru mereka langsung beli gitu. Nah, ini sama juga sebetulnya. Ketika kita mengiklankan satu promo atau satu campaign di brand kita itu ada baiknya juga tidak sekali tembak gitu. Dalam artian gini, budgetnya let's say 7 juta. Kita langsung masukin 7 juta untuk ads, Instagram ads gitu. Ya bisa beruntung yang akhirnya mendatangkan revenue dengan baik. Tapi ya yang sudah-sudah itu tidak seperti itu. Tetapi kan tidak mendatangkan revenue tapi bisa ada brandingnya. Jadi nama brand kita itu dikenal dengan promo yang kita lakukan, dengan campaign yang kita lakukan. Betul. Cuma ya sebaiknya adalah ketika kita melakukan satu iklan ya itu ada return yang menarik juga. Kalau bisa ya untung gitu. Enggak misalnya 7 juta ya baliknya misalnya 7,5 juta gitu. Atau lebih. Kan itu menarik tuh. Revenue-nya ada, keuntungannya ada dari margin, kemudian brandingnya juga ada. Nah, kemudian kalau misalnya kita konversikan ke masa depan ya, jadi tadi kan masa lalu nih, konvensional, terus ke masa depan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau mengiklankan satu promo, mengiklankan satu campaign yang kita lakukan dalam brand kita, yaitu adalah yang pertama, ya kita sebetulnya bisa membagi beberapa bagian. Let's say 4 bagian. 4 bagian ini bisa per minggu. Jadi, kalau campaign itu kan normalnya sekitar 3 bulan ya.
Ini kita baginya 4 minggu dulu. Jadi dalam 1 bulan kita bagi 4, 7 hari ya kurang lebih ya. 7 sampai 5 sampai 7 hari. Nah, ini misalnya budgetnya tadi 7 juta. 7 juta itu dialokasikan seperempatnya di depan, seperempatnya di nomor 2, dan seterusnya kayak gitu. Jadi yang pertama kita lakukan itu sebetulnya adalah ya kita kasih teaser. Teaser itu bagus banget untuk membuat orang itu aware dengan apa yang akan kita lakukan. Membuat kita membuat audiens kita itu akan merasa penasaran ini apa gitu. Tapi rasa penasaran ini tuh biasanya ya memang tidak langsung membuahkan. Jadi mereka cuma sekedar penasaran, oh ya ada jualan mie ayam tadi. Oke. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan jadi dalam 1 minggu dia cuma kita bilang aja kayak, oke Kak, ini kita punya, halo perkenalkan, kami dari brand mie ayam langsung langgeng, mie ayam Maraituman, misalnya. Kami dari mie ayam Maraituman, kami menyediakan mie ayam, dan kami kebetulan berjualan di, misalnya, di Jebres, misalnya. Oke, gitu. Jadi orang itu cuma, oh ya udah, cuma sekedar tahu aja, oh ya udah, oh mie ayam. Oke, gitu. Kemudian yang kedua, bunyi dong. Oke, kemudian yang kedua, baru kita kasih iklan atau kita mempromosikan melalui ads itu ya produknya kita. Wujudnya seperti apa, mie ayamnya seperti apa. Kayak tadi kan, di konvensional itu juga tadinya cuma mie ayam. Berikutnya, produknya seperti apa. Agar customer tahu, oh ternyata yang dijual ini tuh. Mie ayam mereka ada gambaran, tapi ternyata oh mie ayamnya ini warnanya hitam misalnya karena menggunakan bumbu sambal Madura misalnya. Mereka harus tahu dulu seperti apa wujudnya. Kemudian itu kan yang kedua. Jadi ini pekan kedua. Kemudian pekan yang ketiga itu baru promosi. Jadi intinya sebetulnya adalah promosi. Tapi tidak langsung dimunculkan dari depan. Kita di pekan ketiga, kita munculin promosinya. Misalnya, promo buy one get one. Mie ayam sambal matah. Sambal matah ya. Mie ayam sambal Madura, warnanya hitam. Gitu. Dan di situ, sebetulnya nggak semua orang bisa langsung paham atau langsung tertarik mengenai promo tersebut. Nah, kemudian untuk menjadikan orang menjadi percaya atau lebih percaya lagi terhadap promo yang kita lakukan ini, itu adalah di tahap yang keempat, yaitu adalah kita mempromosikan melalui ads ini kondisi lapangan di brand kita, di resto kita, di warung kita gitu. Misalnya tadi kan ada promo. Kalau promo misalnya kita jualan di Shopee atau misalnya di GoFood, GrabFood, itu nanti biasanya bakalan mudah ke tracking karena mereka segmented banget. Orang mau beli makanan ya carinya di situ yang mudah gitu. Kemudian kalian bisa foto misalnya kondisi resto, kondisi warung kalian yang sedang ya lagi rame-ramenya karena ada promo itu. Nah, itu baru nanti orang bakalan meningkat kepercayaan terhadap promo dan brand kalian gitu. Jadi baru mau dicoba. Ya nggak akan selalu ini tingkat keberhasilannya 90%, 80%, nggak seperti itu. Return-nya berapa persen, nggak seperti itu. Tapi itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan satu promosi. Nah, kemudian kalau misalnya ini tadi kan udah 4 tuh. Kemudian kalau misalnya customer-nya udah datang, udah mau mencoba, dan ternyata enak beneran gitu. Nah, itu nanti trust dari customer ke brand kita, ke produk kita, ke campaign kita, itu nanti akan semakin meningkat. Syukur-syukur mereka bisa membantu untuk repost, mereka bakalan bikin konten, share ke teman-teman mereka, dan akhirnya itu bakalan kembali gitu.
Ya, itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan. Ini mungkin bukan apa ya, bukan sok-sokan ngajari gitu, cuma mungkin ini satu hal yang Li pelajari juga, dan siapa tahu di masa depan itu kelupaan. Nah, ini nonton kayak gini kan jadi bisa jadi pengingat juga gitu. Itu tadi dalam periode 1 bulan gitu. Ya misalnya kalau kalau dalam periode 1 bulan dihabisin 7 juta itu ya itu udah pasti brand gede itu. Misalnya nggak usah 1 juta, nggak usah 7 juta lah, misalnya 1 juta gitu. Itu juga sebetulnya udah banyak. Banyak orang yang punya usaha, merintis usaha, mereka bisa beli peralatan, mereka bisa cetak kemasan dengan logo mereka gitu. Cuma ya jangan sampai lah kalau kelupaan untuk menyisihkan sebagian dana untuk diberikan anak yatim. 2,5%. Oh enggak, bukan, maksudnya jangan lupa untuk menyisihkan sebagian dananya ya untuk beriklan, karena budget iklan ini juga salah satu hal yang penting juga untuk keberlangsungan dari suatu brand. Gitu. Sudah lebih dari 15 menit. Oke. Jadi settingnya kurang lebih kayak gini, ngobrol santai. Oke. Semoga konten ini setidaknya bisa bermanfaat buat Li sendiri, karena sebagai pengingat ya. Dan kalau misalnya kalian ada hal yang bisa diambil atau yang didapatkan dari konten ini, ya Li ikut senang. Oke, Li out. Peace. Silahkan subscribe. Matanya kelihatan ngantung ya, tapi